Halo, selamat datang di video ini. Kali ini kita akan belajar cara mengakses informasi pendukung kegiatan belajar mengajar. Informasi ini akan kita akses melalui situs Science Direct dengan menggunakan pendekatan keyword. Sebelumnya pasti kalian bertanya-tanya, untuk apa sih mencari informasi lewat portal jurnal? Bukannya lewat Google aja udah cukup. Nah, hal ini bertujuan supaya kita mendapat informasi dari sumber yang resmi dan terpercaya. Dengan menggunakan portal jurnal juga, kita dapat menemukan informasi yang lebih spesifik dan relevan sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu bagaimana cara kita akses portal jurnalnya? Jangan khawatir, yuk simak langkahnya. Untuk mahasiswa Undip, kalian bisa login dulu ke akun SSO kalian. Lalu kalian scroll ke bawah dan pilih e-jurnal Undip. Dari beberapa pilihan portal jurnal, kalian pilih Science Direct. Dan browser akan langsung mengalihkan ke laman Science Direct. Selanjutnya adalah kamu harus melakukan identifikasi rumusan masalah, kemudian mengembangkan dan memformulasikan kata kunci atau keyword. Langkah berikutnya adalah pengidentifikasian rumusan masalah. Rumusan masalah dapat diidentifikasi dari judul atau topik penelitian, atau dari rumusan masalah penelitian yang kalian miliki. Kalau sudah, tentukan keyword dari topik itu. Contoh, misalnya kalian memiliki judul penelitian menumbuhkan minat baca dengan pengenalan perpustakaan pada anak sejak dini. Dari topik tersebut, didapatkan dua keyword, reading interest dan children library. Kenapa keyword tersebut dalam bahasa Inggris? Karena dalam Science Direct menampung mayoritas jurnal bahasa Inggris, sehingga jika menggunakan keyword dalam bahasa Inggris akan memudahkan kita dalam penemuan informasi yang diinginkan. Keyword ini digunakan sebagai modal utama untuk melakukan proses pencarian informasi berupa literatur atau sumber referensi ilmiah yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Apabila hanya menggunakan dua keyword tadi, informasi yang muncul akan menghasilkan temuan yang kurang spesifik. Maka dari itu, kedua keyword tadi harus dikembangkan dan diformulasikan. Mengembangkan keyword sebenarnya sudah secara tidak sadar kita lakukan di langkah sebelumnya. Keyword Children Library merupakan salah satu contoh pengembangan dari keyword library. Kalian bisa melakukan pengembangan keyword ini dengan memakai sinonim dari keyword itu ataupun turunannya. Berikutnya adalah melakukan formulasi keyword. Yang dimaksud adalah dengan memanfaatkan advanced search yang ada untuk menghasilkan hasil yang lebih spesifik dan relevan. Setelah memiliki keyword, kita bisa langsung menggunakannya untuk mencari informasi. Pada halaman awal laman Science Direct, kita disuguhi dengan 6 kolom pencarian. Yang kita lakukan sekarang adalah basic search. Jadi kita memasukkan keyword yang ada ke dalam kolom keywords. Dalam proses penemuan informasi, ada beberapa desain pencarian informasi. Yang pertama adalah autocomplete. Science Direct sayangnya tidak memiliki fitur ini. Namun, Science Direct menyimpan histori pencarian kita yang sebelumnya. Setelah selesai mengetikkan keyword, tekan Enter. Desain pencarian informasi yang kedua adalah best first, yaitu informasi yang paling relevan yang muncul paling atas. Science Direct memiliki fitur ini karena kita bisa mengurutkan hasil recall berdasarkan hasil relevance atau tanggal. Lalu di sebelah kiri laman terdapat beberapa filter yang bisa kita manfaatkan untuk membentuk desain pencarian informasi yang lain, dan supaya hasil recall yang didapat sesuai dan relevan sesuai dengan yang kita butuhkan. Desain pencarian informasi yang ketiga adalah federated search, yaitu pencarian informasi dengan menggunakan multiple database. Database tersebut dapat dilihat pada publication title, yaitu judul-judul jurnal yang ada pada Science Direct. Database tersebut juga dapat dilihat pada subject areas, yaitu ruang lingkup bahasan apa informasi yang akan kita cari. Karena bidang bahasan kita merupakan ilmu perpustakaan, maka contoh federated search adalah memilih subject area social science. Dan untuk publication title, kita bisa memilih library dan information science research.
Hasil recall pasti akan berkurang drastis setelah kita melakukan hal tersebut. Yang keempat adalah faceted search, yaitu pencarian yang mengantarkan kita pada informasi yang lebih spesifik lagi. Kita bisa melakukannya dengan memilih tahun berapakah informasi yang kita inginkan muncul dan jenis informasi apa yang kita inginkan. Apakah kita menginginkan informasi tersebut berbentuk artikel jurnal atau berbentuk buku. Yang kelima adalah pagination, yaitu tampilan dari hasil setelah kita memasukkan keyword. Di sini kita bisa memilih apakah kita akan menampilkan abstrak atau tidak. Jika kita ingin menampilkan abstrak, kita bisa mengklik abstrak. Kita juga bisa memilih apakah hasil yang pertama kali muncul adalah hasil yang paling relevan atau yang paling baru dipublish. Selanjutnya adalah Advanced Search. Kita bisa kembali ke laman awal ScienceDirect atau langsung mengklik Advanced Search yang berada di bawah kolom pencarian. Advanced Search adalah pencarian informasi dari keyword yang kita persempit hasil penelusurannya berdasarkan bahasa, wilayah, pembaharuan terakhir, situs, dan jenis file. Kegiatan memfilter hasil penelusuran berdasarkan tahun, publication title, dan subject areas yang kita lakukan sebelumnya sudah termasuk Advanced Search karena portal jurnal secara otomatis memperbaiki hasil recall sesuai dengan informasi yang kita inginkan. Jadi, apa perbedaan antara Basic Search dan Advanced Search? Basic Search adalah metode pencarian yang belum spesifik atau masih dalam kategori umum. Basic Search tersedia di hampir semua layanan mesin pencari informasi, sehingga metode ini dianggap mudah dan bisa dilakukan oleh semua orang karena begitu sederhana. Sedangkan Advanced Search adalah metode pencarian dengan keyword yang lebih spesifik dan belum tentu tersedia di setiap layanan mesin pencari informasi. Advanced Search juga termasuk metode pencarian yang rumit karena kita juga bisa menggunakan Boolean terms. Kita bisa menggunakan Boolean terms and hasil yang muncul adalah informasi yang berisi keyword children library dan reading interest. Kita juga bisa memasukkan Boolean terms or dan juga not. Dalam Advanced Search, kita juga bisa melakukan Federated Search dan Faceted Search seperti yang sebelumnya. Lalu desain pencarian informasi yang terakhir adalah Actionable Results. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang bisa kita lakukan setelah kita mendapat informasi yang kita rasa sudah sesuai. Kita bisa mengunduh informasi yang kita inginkan. Kita juga bisa membacanya langsung di sini. Dan kita juga bisa membagikannya. Nah, segitu dulu penjelasan mengenai cara penelusuran kebutuhan informasi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ScienceDirect merupakan salah satu portal jurnal yang direkomendasikan, karena kita bisa melakukan berbagai desain pencarian informasi, dari basic search sampai advanced search. Dengan demikian, kita bisa memperoleh informasi pendukung kegiatan belajar kita. Sekian untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.